Salam saudara sekalian dimanapun saudara berada, kiranya kalian semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan membahas mengenai apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengasihi orang Kristen atau tidak. Sebab seringkali kita mendengarkan saudara-saudara kita yang Muslim berkata bahwa Islam tidak membenci Kristen. Islam adalah agama rahmatan alamin. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang damai. Islam tidak membenci siapapun. Nah, saudara, apakah benar demikian atau tidak? Nah, saya terkadang hanya berpikir bahwa jikalau mereka berkata bahwa mereka mengasihimu dan sebagainya, saya berpikir bahwa di sisi lain sebagai manusia kita diajarkan, kita adalah makhluk sosial yang harus hidup berdampingan satu sama yang lain. Akan tetapi saudara, ini kita bicara mengenai apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka, bagaimana pandangan Tuhan mereka terhadap kita orang Kristen. Nah saudara, mari kita lihat apakah Allah itu mengasihi kaum Kristen atau tidak. Nah, saya akan tunjukkan surat Al-Maidah 5 ayat 51, di mana Allah berkata begini, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia tidak termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang jalim." Nah saudara, ini artinya bahwa orang tersebut bisa berkawan dengan orang Yahudi atau orang Kristen, dan arti dia sudah keluar dari Islam, dan itu artinya dia harus menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah perintah Allah yang harus mereka semuanya tunduk, yang harus mereka semuanya jalankan, karena ini perintah Allah. Betapa Allah sangat membenci orang Kristen dan orang Yahudi. Jadi ketika mereka berkata bahwa aku mengasihimu dan sebagainya, hanya ada beberapa kemungkinan. Pertama, sebenarnya dia ingin supaya kamu dia mendekati dengan kamu, bagaimana dia bisa membawamu ke dalam agama Islam. Atau misalnya karena dia juga tidak tahu dengan ayat tersebut, atau memang dia tahu tapi dia sedang membohongi kamu. Nah kemudian saudara, itu kemudian diikuti oleh perintah di dalam Quran surat At-Taubah 9 ayat 29. Di sana dikatakan bahwa perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Nah, orang-orang yang telah diberikan kitab menurut mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang beragama di luar agama Allah, itu mereka harus diperangi. Itu mereka harus diperangi karena mereka tidak beragama dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Mereka adalah orang yang diberikan kitab, yaitu orang Kristen dan orang Yahudi, dan mereka harus membayar pajak. Dan walaupun kamu bayar pajak, kamu harus dalam keadaan tunduk, tidak boleh membantah, tidak boleh melawan. Jadi saudara, kita dapat melihat bagaimana kaum muslim harus memerangi umat Kristen sampai mereka mualaf atau masuk ke Islam, atau kalau tidak masuk ya harus membayar pajak untuk diperbolehkan tetap hidup.
Dan ketika kamu bayar juga harus kamu dalam keadaan patuh atau dalam keadaan tunduk kepada mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa betapa Allah sangat membenci dengan orang Kristen, dan itu adalah perintah di mana semua mereka harus melakukan itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bahkan saudara ingin lihat yang jelas-jelas, saya bisa tambahkan lagi satu bagian di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah 5 ayat 14. Di sana dikatakan begini, di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami, kata Allah, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Quran 5 ayat 14 surat Al-Maidah, Allah punya rencana yang jelas untuk kaum Kristen. Rencananya begitu jelas bahwa Allah akan menebarkan permusuhan dan kebencian di antara kaum Nasrani. Nah, saudara-saudara saya sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita saling mengasihi, bergandengan tangan satu sama lain, saling mendoakan, saling mendukung di dalam hal-hal yang baik, yang membangun iman kita, yang membangun orang lain. Kita harus menjadi berkat. Ingat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah seperti serigala di tengah-tengah domba. Ya, jadi kita adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut. Kita harus bijak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa jikalau orang menampar pipi kananmu, maka berikan juga pipi kirimu. Tapi bukan dalam artian bahwa harus kamu kasih pipimu untuk ditampar-tampar, tapi bagaimana kita sabar di dalam menghadapi persoalan hidup kita. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa supaya Tuhan yang kita sembah, Yahweh, Allah Tritunggal, menolong kita, memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini di tengah dunia yang tidak mengenal Allah dan kebenaran. Sebab saudara, kita hidup di dalam dunia yang tidak mengenal Allah dan kebenarannya, dan tidak ada kemungkinan untuk kita tidak dibenci, untuk kita tidak ditolak. Dunia yang tidak mengenal Allah pasti akan membenci, pasti akan menolak kita. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa Aku memilih kamu dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci kamu. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, jadilah orang Kristen yang menjadi berkat dimanapun saudara berada. Ekspresikan kasih Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kita boleh menjadi saksi, kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan satu-satunya Juru Selamat dunia ini. Untuk diselamatkan, untuk bebas dari murka Allah adalah dengan jalan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban 2000 tahun yang silam, menggantikan saudara dan saya, supaya ketika di penghakiman ilahi nanti, kita bukan tampil sebagai orang berdosa, kita tampil sebagai orang benar, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Yesus Kristus yang kita terima. Tuhan kiranya menolong saudara sekalian dimanapun berada, dan kiranya kita semuanya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.